Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini sudah hari ke-9 ya, saya tidak sempat membuat video di lapangan. Ya sebenarnya banyak sekali proses pembangunan kapal, ada 30 meter, ada di 2 lokasi. Kemudian ada perombakan tongkang ya menjadi floating crane. Lalu ada perombakan tongkang menjadi SPOB, lalu ada pembangunan tugboat 23 meter di galangan-galangan yang bisa saya tunjukkan, dan juga ada mulai pembangunan satu buah oil barge lagi di Bahari Mas Kalimantan. Cuma mohon maaf karena kesibukan jadi belum bisa menunjukkan ke teman-teman proses pembangunan kapal-kapal tersebut, tapi nanti tentunya ketika dia udah berjalan semuanya saya akan tunjukkan lah ya, kira-kira ada update apa, ada pengetahuan apa, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, di video kali ini juga saya bikin video cuma di dalam ruangan saja, karena ya seperti yang teman-teman lihat di layar komputer saya itu ya. Jadi beberapa minggu ini masih fokus bekerja di depan komputer, di depan PC, cuma kemarin ada sedikit kesibukan mengenai muatan kapal. Jadi sini saya tidak ingin menjudge siapa-siapa, saya tidak ingin mengatakan si Anu ini melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan yang menyimpang gitu, tidak ya. Jadi perlu kalian tahu, di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi ke teman-teman, terutama di sini teman-teman pelaut ya, karena ini sangat gimana ya, sebenarnya mungkin kalian yang sebagai pelaut akan merasa tersinggung, makanya di awal-awal video saya minta maaf sebelumnya, tapi tetap akan saya sampaikan supaya kita semua tahu bahwa dampak besar tindakan yang kita lakukan di kapal itu akan berdampak bukan hanya pada diri kita sebagai pelaut misalnya ya, akan berdampak kemana-mana ya, contohnya bisa ke perusahaan, bisa ke karyawan yang lainnya ya. Nah, kira-kira apa berita apa yang akan saya sampaikan? Selamat apa ya, selamat menonton, selamat memperhatikan aja ya. Jadi ada sebuah kasus pencurian minyak di kapal, dan ini buntutnya panjang ya, buntutnya panjang. Jadi teman-teman terutama yang bekerja di kapal tanker, di kapal apa saja lah yang melakukan pencurian minyak di kapal, itu perlu informasi ini. Saya tidak menyalahkan kalian, saya tidak menjudge kalian, dan juga ada banyak alasan ya mereka melakukan itu, katanya ya gajinya kurang lah, pendapatannya kurang, segala macam. Cuma begini, itu sifat ya, sifat manusia. Seperti yang kita tahu bahwa ada satu jabatan tertinggi di mahkamah ya, waktu itu gajinya sudah ratusan juta tapi dia masih korupsi juga. Jadi sebenarnya bukan masalah kurang ini kurang itu, tapi memang dari sifat manusia sendiri. Seperti saya sendiri juga tidak menutup kemungkinan ada pernah mengambil sesuatu yang bukan hak saya dan macam-macam, dan itu kita ambil sebagai pelajaran saja dan supaya tidak terulang ke depannya, itu saja. Ini tujuan saya yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah supaya kejadian ini tidak terulang, sehingga dampak yang diakibatkan dari tindakan kita tadi itu tidak terulang lagi, karena itu dampaknya luas ya. Jadi ceritanya begini, ada sebuah kapal ya, ada sebuah kapal. Jadi kita anggap saja ini antara pemilik muatan dan pemilik kapal ya, bahasanya itu pemilik muatan dan pemilik kapal. Di dalam kontrak ya, di dalam kontrak itu disebutkan bahwa saya akan cerita dulu ya. Jadi pemilik muatan ini menyewa kapal ke pemilik kapal itu. Nah, dengan berbagai metode, berbagai prosedur ya, ada tender apa segala macam. Nah, setelah tender selesai itu ada kontrak. Nah, di dalam kontrak itu disebutkan bahwa yang pertama, sisa minyak di kapal ini adalah masih milik pemilik muatan ya. Jadi sisa minyak di dalam kapal setelah dibongkar masih pemilik muatan, masih milik pemilik muatan ya. Jadi misalnya contohnya ada satu kapal dimuati 1000 liter ya, kemudian ditransfer dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Sampai di pelabuhan B dia menjadi 950 liter, tidak sampai 1000 liter. Itu bisa terjadi karena evaporasi, bisa juga karena masih ada yang tertinggal di pipa-pipa hisap, di belmut ya. Nah, itu di kontrak itu tertulis bahwa sisa-sisa minyak yang berada di kapal itu milik
pemilik muatan, bukan milik pemilik kapal, apalagi kru kapal. Ya, itu yang pertama yang perlu kalian catat. Lalu yang kedua, pemilik muatan memberikan toleransi. Jadi misalnya tadi kan muat 1000, kemudian sampai di pelabuhan B jadi 950, artinya kan ada hilang 50 liter. Ya, hilang 50 liter. Pemilik muatan memberi toleransi bahwa kamu ketika muatanku ya 1000 liter sampai di lokasi pelabuhan boleh cuma 900. Artinya toleransi. Ya sebenarnya tidak se ekstrim itu, cuma di sini untuk memudahkan kita berpikir, memudahkan kita menerima penjelasan saya asumsikan begitu. Jadi si pemilik pemilik muatan itu memberikan toleransi ketika di pelabuhan muat saya ngisi 1000 sampai ke lokasi boleh 900, sudah diterima, dianggap tidak ada masalah. Gitu. Artinya 10 liter boleh hilang. Bukan boleh hilang, boleh tidak tertransfer karena mungkin ada perubahan ini ya. Perpindahan cairan dari bejana satu ke bejana yang lainnya itu tidak mungkin bisa 100%. Dari sini 1000 liter dipindah ke sini 1000 liter itu tidak mungkin. Pasti ada kurangnya, ya, pasti ada kurangnya. Nah, itu dikasih toleransi sampai 50, sorry ya 100 atau 50, ya kita anggap saja 50 lah ya. Jadi misalnya dari sini 1000, sana 950 boleh. Ketika dia 900 maka 50-nya kena klaim, artinya melebihi toleransi. Ya, itu yang kedua, catatan yang kedua. Jadi yang pertama semua sisa minyak di dalam kapal itu masih milik pemilik muatan. Yang kedua, sisa minyak di dalam kapal atau yang tidak tertransfer ke pelabuhan bongkarnya itu maksimal 50 liter. Itu yang kedua. Lalu kemarin sempat terjadi kejadian pencurian minyak. Ya. Jadi kru kapal, ya ini sebenarnya bukan 100% kesalahan kru kapal, katanya sih ada kerjasama dengan pihak-pihak darat. Cuma ini saya tidak akan membahas masalah kerjasamanya itu, saya cuma ingin membahas masalah dampaknya. Ya, dampaknya. Jadi karena dianggap boleh hilang 50 liter, ya artinya dari 1000 liter saya transfer 950 liter aja boleh. Berarti 50 liter ini bisa saya salah gunakan menurut kru kapal, menurut ABK. Akhirnya apa? Dijuallah minyak itu tadi, sisa muatan itu tadi dijual ya. Baik dijual setelah dia bongkar atau sebelum dia bongkar. Ya karena ada kerjasama itu tadi antara darat dengan laut, makanya misalnya dijual ketika dia kondisi full juga oke, dijual ketika kondisi dia setelah bongkar juga oke. Intinya masih ada spare sekitar 50 liter yang boleh kita apa-apain menurut kita sebagai orang kapal. Sedangkan menurut aturan, menurut kontrak itu tidak boleh, gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi ada sisa 50 liter yang seharusnya itu di dalam kontrak masih milik pemilik muatan, itu dijual 1 liter oleh kru kapal. Tidak banyak, 1 liter. Ya, ini hanya asumsi-asumsi ya. Dari 50 liter yang boleh hilang tadi itu sama kru kapal dijual 1 liter. Beberapa trip ya karena sudah ketangkap, akhirnya ditanya ini itu. Dijelaskan bahwa itu tindakan itu dilakukan beberapa kali ya, beberapa trip. Artinya misalnya kita anggap 10 trip berarti dia udah jual 10 liter. 10 liter dia dapat uang 10 rupiah ya, 10 liter dapat uang 10 rupiah karena jualnya juga tidak mungkin dengan harga industri, mungkin jualnya juga dengan harga ecek-ecek, harga eceran ya, tidak sesuai dengan harga sebenarnya, dapat 10 rupiah. Nah ini yang menjadi perhatian. Jadi teman-teman bisa menghasilkan uang dari menjual minyak 1 liter dari sisa yang 50 liter tadi itu, dapat uang 10 rupiah. Kemudian ketahuan, pemilik muatan melakukan klaim atau meminta klaim kepada pemilik kapal bukan 1 liter kali 10 trip, tapi sejumlah 50 liter kali 10 trip. Ya, itu hampir 1 M. Dari laporan kemarin hasil penjualan sekitar dapat ya 15, 20, 30 juta lah ya. 30 juta yang mungkin bisa dibagi-bagi ke teman-teman sesama kru kapal atau juga kita kasihkan ke orang darat yang bekerja sama dengan kita. Cuma
Klaim yang diajukan oleh pemilik muatan itu bukan 1 liter, tapi 50 liter kali 15 trip. Itu hampir 1 miliar. Dan apa dampaknya? Ini kami sedang negosiasi ya. Jadi supaya kita tidak kena klaim sebesar itu karena kita pertimbangannya banyak sekali, tidak perlu saya sampaikan di sini. Yang jelas sebagai informasi teman-teman bahwa tindakan kecil kita di kapal, mencuri minyak di kapal dan menjualnya, itu bisa berdampak besar bagi perusahaan. Satu, perusahaan akan mengalami kerugian. Nomor 2, kalian akan dikeluarkan dari perusahaan, kemudian di blacklist. Nomor 3, rencananya ada planning ke depan yang kita mau pakai untuk menaikkan gaji karyawan, untuk menaikkan kesejahteraan karyawan, mungkin itu jadi terkendala karena kita habis mengeluarkan pengeluaran yang cukup besar. Kemudian tingkat kepercayaan kita ke kru kapal juga pasti akan turun sebagai pengusaha kapal misalnya. Jadi saya anggap di sini saya selalu ngomong saya bisa jadi ABK, saya bisa jadi pengusaha kapal, saya bisa jadi operasional. Jadi itu yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa tindakan kecil kita di kapal itu bisa berdampak besar bagi pelayaran, bagi kapal, bagi teman-teman pelaut yang lainnya. Ya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan, sedikit cerita pengalaman saya. Ada klaim hampir 1 miliar yang harus kita bayar akibat dari penjualan minyak di kapal yang hanya bernilai sekitar puluhan juta saja. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi dan juga menjadi pembelajaran bagi kami. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya harus sedikit memperhatikan kesejahteraan kru karena kemarin waktu diinterogasi ditanya karena gaji yang diberikan oleh perusahaan kurang besar sehingga kami bisa melakukan tindakan tersebut. Ya terima kasih ya sudah memberikan masukan. Bukan hanya buat saya juga, buat teman-teman pengusaha kapal yang lainnya, tolong diperhatikan kesejahteraan kru kapal sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal, tidak melakukan pencurian minyak di kapal dan tindakan-tindakan yang negatif lainnya. Ya, itu saja video kali ini dan sekali lagi mohon maaf buat teman-teman pelaut yang mungkin menonton video ini dan risih mendengarkan cerita saya tadi, tapi itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembelajaran kita bersama. Ya, kalau ada komentar silahkan sampaikan di kolom komentar dengan sopan dan juga kalau ada pendapat-pendapat yang lainnya tolong juga disampaikan untuk pembelajaran kita bersama. Itu saja ya video kali ini dan mohon maaf nanti kita akan buat video di lapangan. Kita akan belajar lagi tentang kapal. Saya tunjukkan segala macam pembangunan kapal di tempat-tempat yang sedang kami kerjakan sekarang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.